Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsum Haisa dengan NIM 21011, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dan nasional dari perkembangan kepribadian sampai dengan stres dan depresi. Perkembangan kepribadian jurnal nasional. Judul penelitian Determina Mutu Kelulusan D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguma Palembang tahun 2018. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Variabel penelitian. Untuk variabel sarana dan prasarana, didapat data sarana dan prasarana baik sebanyak 76,6% dengan mutu lulusan tinggi. Sampel dan populasi. Sampel penelitian ini adalah semua mahasiswa atau mahasiswi tingkat 3 tahun akademi 2015 sampai dengan 2016 yang berjumlah 73 mahasiswa atau mahasiswi. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian untuk variabel sumber daya manusia dengan mutu lulusan berdasarkan sumber daya manusia dengan nilai baik sebanyak 67,5% dengan mutu lulusan tinggi. Perkembangan kepribadian jurnal internasional. Volume dan nomor. Volume 3 nomor 1. Judul penelitian Resiliensi Anak Pasca Bencana Tinjauan Literatur. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian tinjauan pustaka yang dibuat berdasarkan metode kuantitatif dengan model Prisma. Variabel penelitian. Variabel dependen adalah resiliensi anak, variabel independen adalah positif pengusaha utama, regulasi emosi, fleksibilitas, persepsi, kontrol, dan dukungan nasional. Sampel dan populasi. Dari 31 artikel, 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dipilih untuk penelitian ini. Hasil penelitian. Resiliensi pada anak dipengaruhi oleh faktor psikososial. Resiliensi membantu kesiapan menghadapi bencana dan menghadapi dunia. Kesadaran jurnal nasional. Judul penelitian Hubungan kemandirian keluarga dengan perawat hipertensi pada keluarga binaan Puskesmas Sukarni, Garut. Nama jurnal keperawatan BSI 61/2018. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian adalah cross-seksional. Variabel penelitian pengetahuan, akses ke pelayanan kesehatan, dan perilaku petugas kesehatan sebagai variabel independen, dan kemandirian keluarga dalam melaksanakan perawatan hipertensi di rumah adalah variabel independennya. Sampel dan populasi. Dari data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, diketahui bahwa 31,9% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, diantaranya adalah penyakit hipertensi sebesar 12,3% sebagai penyebab kematian kedua setelah stroke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan respon 50% baik, akses ke pelayanan kesehatan 52,6% jauh, dan perilaku petugas kesehatan 55,3% tidak melakukan standar pelayanan kesehatan. Kesadaran jurnal internasional. Volume dan nomor. Volume 2 nomor 3 2021. Judul penelitian Kualitas mencuci tangan perawat dengan angka kejadian infeksi nosokomial. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan kepatuhan cuci tangan 6 langkah 5 momen dengan kejadian infeksi nosokomial di ruangan mawar. Sampel dan populasi. Sampel yang digunakan yaitu total sampling di mana semua populasi diambil sebagai sampel sebanyak 29 respon. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar perawat sudah menerapkan cuci tangan. Hasil ini didukung oleh Yulianti 2011 di mana didapatkan hasil observasi penerapan cuci tangan perawat di Bangsa Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Konsep dasar emosi Jurnal Nasional. Judul penelitian, gambaran kemampuan berpikir kritis perawat primer dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. Nama jurnal, Keperawatan volume 10 nomor 1 2017. Jenis penelitian ini adalah deskriptif observasional dengan pendekatan konsepsional. Variabel penelitian, berpikir kritis sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis akan meningkatkan kualitas asuhan ditingkatkan. Sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat primer Rumah Sakit Islam Surakarta sejumlah 71 respon. Hasil penelitian menunjukkan persentase sebanyak adalah respon berjenis kelamin wanita 76,2%, memasuki usia dewasa 71,4%, berpendidikan D3 keperawatan 71,43%, memiliki masa kerja 5-10 tahun 66,7%, tidak memiliki sertifikat terkait perawatan insentif 90,5%. Konsep dasar emosi Jurnal Internasional. Volume dan nomor, volume 1 nomor 1 2021. Judul penelitian, hubungan pengetahuan dengan dukungan keluarga dalam merawat pasien gangguan halusinasi pendengaran di Poliklinik Rumah Sakit Renaldi Bahar. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dengan metode survei analitik. Variabel penelitian, variabel pengetahuan dengan dukungan keluarga P sama dengan 0,483, berarti tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan dukungan keluarga dalam merawat pasien gangguan halusinasi di Poliklinik Rumah Sakit Renaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan 2020. Sampel dan populasi. Halusinasi merupakan salah satu bentuk perilaku yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa. Keluarga berperan penting dalam menentukan cara atau asuhan keperawatan yang diperlukan oleh pasien halusinasi di rumah sehingga akan menurunkan angka kambuhan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari 30 respon diketahui respon dengan kategori mendukung sebanyak 21, 70%, sedangkan tidak mendukung sebanyak 9, 30%. Stres dan depresi Jurnal Nasional. Judul penelitian, pengaruh terhadap musik zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di RT 3 RW 2 Rumah Dinas TNI Angkatan Laut Pulungan. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan pendekatan on group pra-post test design. Variabel penelitian. Variabel independen adalah terapi musik zikir dan variabel dependen adalah tingkat depresi pada lansia. Sampel dan populasi. Populasi 30 respon dengan besar sampel 28 lansia yang berusia 60 sampai 74 tahun menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan dari 28 respon sebelum diberikan terapi musik zikir sebagian sebesar 57,1% mengalami stres dan depresi. Jurnal Internasional. Volume dan nomor, volume 13 nomor 3 2021. Judul penelitian, bimbingan rohani Islam kombinasi edukasi video berbasis teori of comfort terpengaruh terhadap kenyamanan praketerisasi pada pasien jantung. Nama jurnal keperawatan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Variabel penelitian, variabel independen bimbingan rohani Islam kombinasi edukasi video, variabel dependen kenyamanan praketerisasi pasien pada jantung. Sampel dan populasi, penderita penyakit jantung koroner yang akan menjalani tingkat kateterisasi jantung pasien belum siap.
merasa tidak nyaman, sering bertanya, takut, stres, dan khawatir dengan prosedur yang akan dijalaninya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi bimbingan rohani Islam kombinasi edukasi video dapat meningkatkan kenyamanan P sama dengan 0,02. Baiklah, terima kasih. Itulah review jurnal dari perkembangan kepribadian sampai dengan stres dan depresi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.